Setelah kita melakukan setup untuk Moloquent-nya, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Nah, di sini kita akan coba langsung mencoba fitur-fitur yang ada dari Moloquent-nya. Di sini teman-teman bisa masuk ke tadi saya coba back dulu. Tadi kita masuk dari bagian sini, kita setup atau usage guide. Kita masuk ke bagian tutorial. Nah, di tutorials ini ada beberapa part yang bisa teman-teman pelajari. Ada queries, pagination, soft delete, sama relationship. Kita akan masuk ke bagian queries dulu, teman-teman. Di sini ada banyak banget fitur-fitur yang sudah disediakan oleh MongoDB. Oleh si Mongoloquent ini. Di sini mungkin kita akan masuk ke bagian insert statement karena balik lagi kita belum ada data sama sekali. Jadi kalau teman-teman intip tadi di bagian Mongo Kompasnya di sini kita belum ada data sama sekali. Jadi biar nanti datanya ada untuk bisa kita main-mainkan, kita coba insert dulu datanya dengan menggunakan si Mongoloquent ini. Nah, kita masuk ke bagian insert statement. Di sini kalau teman-teman lihat ada dua cara untuk memasukkan data ke database dengan menggunakan Mongoloquent ini. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan metode insert atau teman-teman menggunakan metode insert many. Sesuai namanya, insert ini untuk memasukkan satu data, sedangkan untuk insert many ini untuk memasukkan atau menginsertkan banyak data sekaligus. Kita akan gunakan yang insert dulu. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke bagian codingnya. Saya akan buat folder baru namanya controllers. Terus di sini ada user controller.js. Di user controller.js ini yang pertama kita perlu mengimport model user kita yang sudah kita buat tadi, require dari model terus user, karena nanti metode-metodenya ada di model user karena dia sudah nge-extend Mongoloquent kelasnya. Di sini kita akan buat kelas baru namanya user controller. Terus di sini kita akan buat static method yang nanti akan kita panggil di bagian routingnya. Misalkan di sini berarti kita akan buat static method namanya static async create misalkan. Oke, di sini kita pakai try catch. Jadi kalau ada error nanti kita akan coba konsol. Terus di sini cons users, atau kita ambil dulu bodinya cons body sama dengan rec.body. Oke, kita akan ambil data dulu dari klien di request bodinya, terus kita akan insertkan user sama dengan void user dot insert. Lalu kita masukkan payloadnya which is si body tadi. Oke, terus kalau udah selesai jangan lupa res dot status di sini 200 dot JSON di sini user. Jangan lupa di sini kita perlu menambahkan parameter request sama responnya. Oke, biar file ini bisa digunakan di file lain, kita perlu export modul.export sama dengan user controller. Oke, untuk metode create-nya cukup seperti ini aja, teman-teman. Kita ambil request body-nya, kita insertkan request body-nya itu ke database melalui model user. Kita panggil metode insert-nya dan kita dapat nanti respon atau balikan, dan return ini kita akan balikan melalui respon API-nya. Oke, kalau udah berarti di bagian app.js-nya di sini kita akan import user
controller sama dengan require sama dengan user controller. Oke, di sini kita akan buat root baru namanya app.post, di sini /users. Terus di sini kita akan invoke function kita dari user controller.create. Harusnya di sini nggak perlu di-invoke ya. Oke, jadi cukup seperti ini aja. Oke, saya coba recap dulu. Jadi di sini kita buat routing namanya dengan metode post, dia dengan path user, dia akan menginvoke sebuah metode atau function dari user controllernya. Isinya apa? Metode tersebut ini kan create ya. Isi dari metode create ini teman-teman bisa intip, dia mengambil request bodinya lalu menginsertkan data tersebut ke database dengan menggunakan ORM mengoloquentnya. Dia di sini metode yang digunakan adalah insert. Kalau udah di sini kita akan kembalikan respon rest statusnya 201 dan mengembalikan sebuah data baru. Oke, itu aja untuk codingannya. Sekarang kita akan coba tes. Di sini teman-teman pastiin bahwa kita belum punya data apapun. Di sini belum punya data apapun. Di sini kita akan coba tes di bagian hopscotch-nya. Kita akan tambahkan gini mungkin ya. Kita buat tab baru /users, terus di sini metodenya adalah post, dan di sini bodinya yang akan kita kirim dia dalam bentuk JSON. Kita tambahkan misalkan name Udin, terus di sini sesuai dokumentasi tadi ada pods ya, di podsnya 0 misalkan atau 1 boleh. Nah ini di sini pods 1. Kalau udah kita coba send. Oke. Nah, di sini kita mendapat balikan ada ID, ada name, sama ada pods. Sebenarnya data yang kita kirimkan dua data ini aja, name sama pods, tapi kita dapat balikan ID, which is ini adalah secara otomatis di generate oleh si MongoDB-nya, dan kita mendapatkan 3 field tambahan, ada is deleted, created add, sama updated add. Ini ditambahkan kenapa? Karena kita melakukan setup untuk soft delete-nya di bagian sini, di bagian modelnya, teman-teman. Ini soft delete-nya true, jadi kita tadi mana? Nah, jadi di sini dia menambahkan properti baru namanya is deleted. Ini untuk menandakan dia dihapus atau tidak. By default sebenarnya datanya itu false ya, gitu. Terus created add sama updated add ini ditambahkan karena kita mengaktifkan fitur timestamp dari si MongoLoquent-nya. That's why di sini kita mendapatkan 3 field baru, ada is deleted, created add, sama updated add. Padahal data yang kita kirimkan cuma 2 aja. Nah, itu dia untuk metode create-nya yang sudah kita coba, artinya sudah berhasil. Di sini kita mendapatkan menginsertkan data baru. Sekarang kita akan coba cek di bagian database-nya sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah ada database my app, di sini ada collection user. Kalau kita intip di sini sudah ada data baru namanya Udin, pods-nya 1. Oke, kita akan coba tambahkan data berikutnya, misalkan di sini posasi pods-nya 2. Kita send. Nah, ini kita udah mendapatkan ID-nya juga dan data-data lainnya. Sekarang kita intip di database apakah datanya sudah masuk, dan datanya sudah masuk, teman-teman. Sekarang ada data Udin sama ada data posasi. Itu dia untuk metode create dari MongoLoquent-nya. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.